Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Awan darah bergolak dan langsung memadat menjadi teratai darah yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Lebih dari 10 garis cahaya pedang diserap ke dalamnya. Botol kecil itu terbang lebih dari 30 meter dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Ketika Huan Tianqi tiba dan melihat ini, dia meraung marah, memuntahkan angin iblis kelabu bersamanya. Hujan es, pasir, dan batu menyapu area Han Li bersembunyi. Meskipun iblis itu tidak dapat melihat sosok Han Li, dia kaya akan pengalaman bertarung. Dia bisa melihat bahwa manusia yang menggunakan teknik penyembunyian telah merebut botol itu. Ketika Han Li melihat angin iblis datang menyerangnya, ekspresinya sedikit berubah. Setelah dia menyembunyikan dirinya, mustahil baginya untuk segera terbang keluar dari jangkauan angin iblis. Begitu angin melewatinya, itu akan segera menghilangkan jimat tembus pandangnya. Dalam sepersekian detik itu, wajah Su Tian menjadi cemberut dan dia menunjuk angin yang bertiup dengan gerakan mantra. Cahaya pedang merah merobek udara dari atas cakrawala dan terbang ke tangannya. Itu kemudian melintas, membelah angin iblis dan langsung memotong Hua Tianqi. Ketakutan, Hua Tianqi buru-buru menjangkau di atasnya. Cakar iblis abu-abu segera muncul dan membelah cahaya merah yang masuk. Cahaya abu-abu dan merah terjalin menemukan diri mereka dalam kebuntuan untuk saat ini. Ketika Han Li melihat ini, dia sangat gembira dan mulai terbang menjauh, masih bersembunyi. Tapi kemudian, dengusan dingin terdengar dari belakangnya, "Kamu pikir mau kemana?" Dia tiba-tiba merasakan sesuatu berkedip dari kabut kuning dan segel batu giok putih melengkung aneh di atas kepalanya. Dalam kekaburan, itu berbalik setinggi 30 meter dan menabrak Han Li. Serangan itu secepat kilat, teriak Su Tian, tahu sudah terlambat baginya untuk membantu. Han Li telah menyaksikan kekuatannya dan ketika raksasa itu memukulnya, itu sama sekali tidak terluka. Dia benar-benar tidak bisa menerima serangan itu. Ekspresinya goyah beberapa kali sebelum dia menghela nafas. Saat segel batu giok ditekan, lampu perak menyala dan memperlihatkan Han Li. Han Li menamparkan atap kepalanya dan memanggil kuali kecil yang terbungkus cahaya biru. Dia membukanya untuk melepaskan serangkaian tangisan, diikuti oleh rentetan benang biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan cepat mengayunkan jaring cahaya untuk menangkap segel di atasnya. Segel terus menekan, jatuh tepat di atas jaring. Rantai ledakan pecah. Segel itu tampak tidak terluka seperti biasa, dan jaring biru mulai runtuh perlahan. Namun, kuali Heaven Void adalah harta karun roh ilahi. Dengan gelombang benang biru lainnya, itu benar-benar menghentikan momentum segel giok. Han Li menggenggam tangannya dengan gerakan mantra untuk menggunakan kesempatan ini. Teriak guntur, diikuti dengan munculnya sayap putih biru di punggungnya. Tubuhnya tampak berputar saat dia berubah menjadi garis putih, menghilang bersama dengan kuali kecil. Ketika segel terlepas dari jaring cahaya, jatuh di atas ketiadaan. Pada saat itu, kilat biru menyambar lebih dari 100 meter di mana Han Li diam-diam muncul kembali. "Bagaimana kamu bisa mengendalikan harta itu? Kamu bukan Xian." Suara Su Tian terdengar dari dalam awan darah. Kemudian bergolak untuk mengungkapkan siluet yang tingginya beberapa inci. Roh mendalam Su Tian menatap Han Li dengan sangat waspada. "Kamu bukan dari klan roh. Kamu adalah seorang kultivator manusia." Cahaya melintas dari kabut kuning untuk mengungkapkan spirit Lord Huang Liang, menatap Han Li dengan keheranan. Huan Tianqi menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan cahaya pedang merah dan melintas ke depan ke sisi Huang Liang, memeriksa Han Li dengan bingung juga. Menghadapi keberadaan tahap tempering ruang, Han Li hanya membuka mulutnya dengan gerakan mantra yang terbentuk dan memuntahkan kabut darah. Kabut tebal darah menyelimutinya. Dia ingin lari. Ketika Su Tian melihat ini,
dia melihat bahwa itu adalah teknik gerakan yang mendalam dan dia berteriak dengan marah. Awan darah bergerak di bawah Han Li seolah siap menerkam. Huan Tianqi mendengus dan berkata, "Rekan Taois Su Tian, tidak perlu terlalu cemas. Saya hanya ingin mengalami Bloodfin Spirit Lotus Anda. Kakak Han Li, karena dia adalah seorang kultivator manusia, kamu berurusan dengannya." Wujudnya kemudian berubah menjadi setengah iblis dalam sekejap dan tubuhnya kabur saat dia menerkam ke arah Su Tian. Huang Liang menatap Han Li dan berkata, "Jangan khawatir, dia adalah kultivator tahap transformasi dewa yang remeh. Bahkan dengan harta roh, dia tidak akan lari dariku." Dia kemudian melirik Cauldron Heaven Void di sisi Han Li. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang hijau kecil. Itu kabur dan tiba di atas kabut darah dengan lincah seperti Wim. Dentang ringan terdengar saat cahaya keemasan keluar dari kabut. Meski berhasil dihalau dari benturan, pedang hijau itu berhasil diblok. Cahaya keemasan menampakkan dirinya sebagai pedang terbang sepanjang 1 kaki. Huang Liang mencibir dan menunjuk pedangnya. Garis hijau terbang segera terjalin dengan pedang emas terbang. Di bawah benturan yang terang, cahaya keemasan mendapati dirinya semakin tertekan dan tertahan saat garis hijau mulai berputar dan berubah menjadi roda sepanjang 1 meter, berputar dengan kekuatan yang akan menghancurkan apapun yang dilaluinya. Serangkaian dentang logam tajam terdengar, tapi anehnya, pedang emas itu muncul hampir seluruhnya tanpa cedera dari pukulan keras selain semakin meredup. Sebaliknya, pedang terbang itu terus secara paksa berbelit-belit dengan pedang biru dan mengalihkan perhatiannya. Huang Liang menjerit dan wajahnya bergerak. Meskipun dia belum memurnikan pedang hijau dari bahan yang luar biasa, ketika dia menyelesaikan siklus kultivasi pertama, dia mengasahnya dengan usaha beberapa ribu tahun. Kekuatannya sudah setara dengan harta roh, tapi sekarang itu ditolak oleh pedang terbang dari kultivator tahap transformasi dewa. Dia benar-benar terkejut, tetapi dia mempertahankan penampilan yang tenang dan dengan cepat membentuk gerakan mantra, menyebabkan pedangnya mengeluarkan sebuah cincin. Itu kabur saat berubah menjadi 36 salinan yang identik. Mereka semua membelah kabut darah dalam rentetan serangan yang padat, berniat menusuk mayat Han Li. Tapi apa yang tidak diharapkan Huang Liang adalah punggung Han Li kabur, memanggil puluhan pedang emas kecil. Mereka semua terbang dalam garis pedang dan memblokir lampu biru, tidak membiarkan salah satu dari mereka lewat. Pada saat itu, kabut darah semakin tidak stabil saat Han Li terus melantunkan mantra. 10 jarinya mulai menggilir gerakan mantra. Ketika Spirit Lord Huang Liang melihat ini, keheranannya terlihat jelas, tetapi kilatan dingin segera bersinar dari matanya. Setelah itu, kabut kuning menyala terang dan dia menghilang. Han Li menghela nafas panjang dan tiba-tiba tanda merah muncul di alisnya, diikuti dengan munculnya bola mata hitam. Itu segera melepaskan sinar tipis cahaya hitam legam sebelum menghilang. 30 meter jauhnya, ledakan keras mengguncang udara. Kabut kuning dan cahaya hitam berkedip bersama untuk mengungkapkan Spirit Lord Huang Liang. Dia berteriak ketakutan, "Kamu memiliki harta karun seperti itu. Harta yang memusnahkan." Kultivator tahap tempering spasial memasang ekspresi muram, tetapi setelah beberapa kejutan, tidak ada kemarahan atau kegembiraan. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mengulurkan tangannya di depannya. Suara ruang robek meletus di atas kepala Han Li dan angin membuat badai di dekatnya. Kabut yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara terdekat, mengembun menjadi bola cahaya dalam sekejap mata. Kapak giok kristal sepanjang 3 meter muncul di udara. Huang Liang membuat yang pertama dengan tangannya dan melambai ke bawah, mengucapkan, "Membelah." Kapak giok pelangi bergetar dan perlahan bergerak ke bawah, tetapi sebelum kapak itu mendekat, petir berbunyi. Bola petir biru berkelap-kelip dari kapak, membelokkan ruang terdekat yang disentuhnya. Kapak kekuatan itu melebihi apa yang ditampilkan.
Saat ia masih dicor dari dalam kabut darah, ekspresi Han Li berubah. Tanpa pikir panjang, dia membuka mulutnya dan meludahkan gunung hitam kecil. Itu bergetar untuk melepaskan lingkaran cahaya abu-abu dari permukaannya. Dimanapun lingkaran cahaya aneh melewati cahaya pedang biru manapun, mereka meratap dan gemetar tak terkendali seolah mereka tertegun. Namun, kapak giok besar itu jelas tidak sebanding dengan cahaya pedang biru. Itu dengan mudah melewati lingkaran cahaya dan menyebarkannya dengan mudah. Hati Han Li menjadi tegang dan gunung kecil itu meledak, tiba-tiba memadatkan selusin cincin cahaya menjadi lingkaran cahaya yang sangat padat. Itu menghilang dengan gemetar, tiba-tiba muncul kembali di dekat kapak giok dan dengan cepat membungkusnya. Cahaya pelangi di permukaan kapak berdenyut menahan, tapi kemudian, kapak itu tiba-tiba kehilangan kendali. Huang Liang benar-benar terkejut melihat ini. Tanpa berpikir lagi, dia berteriak dan melepaskan rantai segel mantra. Tiba-tiba, kapak giok mengeluarkan guntur dan serangkaian petir biru meledak, dengan keras membelah dan merobek lingkaran abu-abu. Tapi saat penundaan itu memberi Han Li cukup waktu. Dia tiba-tiba kabur dalam garis merah dan dia meninggalkan kabut darah. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia tiba ratusan kilometer jauhnya, hanya setitik hitam di cakrawala. Adapun pedang terbangnya dan gunung hitam kecil, mereka juga menghilang. Dengan kultivasi tahap transformasi dewa dan tubuhnya yang sangat kuat, teknik penghindaran yang menyelamatkan jiwa ini memiliki kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan. Pada saat itu, Spirit Lord Huang Liang dan yang lainnya menghentikan pertarungan mereka dan melihat ke kejauhan dengan kaget. Ketiganya berteriak dengan alarm pada waktu yang hampir bersamaan dan mengucapkan gerakan mantra pada saat yang hampir bersamaan, melesat ke depan dalam pengejaran yang ganas. Beberapa detik kemudian, langit terdekat benar-benar kosong, ketiganya terbang dengan kecepatan yang hampir sebanding dengan Blood Shadow Evasion. Dengan kecepatan penghindaran bayangan darah, Han Li telah tiba di pintu masuk lembah dalam rentang beberapa tarikan napas. Dengan kultivasinya saat ini, dia akhirnya mampu mengendalikan arahnya dengan kecepatan teknik yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Han Li tiba lebih dari 50 km jauhnya dan dia menyapu indera spiritualnya melewati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa Huang Liang dan yang lainnya tidak jauh dan mengejar dari dekat. Hatinya gemetar, karena mereka semua adalah kultivator tahap tempering ruang, Han Li tidak percaya akan sangat mudah untuk melarikan diri dari mereka. Masih dalam cahaya merah, dia membalik tangannya dan dua mutiara yang berkilauan dengan karakter jimat merah tua muncul di tangannya. Dia dengan cepat melemparkannya ke belakang dan mulai bernyanyi dengan tangan tertahan. Pada saat itu, dia terus kabur di udara dalam kilatan merah tua dan melewati pintu masuk ke lembah Chaotic. Di belakangnya, ketiganya masih dalam pengejaran cepat. Kedua mutiara berputar dan mengeluarkan drone sebelum meledak dalam ledakan yang mengguncang dunia. Cahaya hitam dan merah berubah menjadi dua matahari terik selebar 30 meter. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat gelombang ki yang ganas menyebar di sekitar mereka seperti badai. Itu benar-benar menelan area beberapa kilometer. Dari tiga kultivator yang mengejar Han Li, Su Tian memiliki kultivasi terdalam dan bahkan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Akibatnya, dia ditelan badai. Adapun dua lainnya, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi dan dengan cepat mengubah arah, berpikir untuk terbang di sekitar badai berbahaya. Namun demikian, baik manusia maupun iblis tidak melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan gratis kepada Su Tian. Lengan baju Huan Tianqi bergetar dan angin iblis abu-abu bergolak. Huang Liang melambaikan tangannya ke arah badai dan melepaskan seberkas cahaya kuning. Kedua serangan memasuki badai dan mengeluarkan ledakan besar. Raungan marah Su Tian segera menyusul. Melihat Su Tian agak terluka,
dia akan sibuk selama beberapa waktu. Pasangan itu menyeringai satu sama lain dan kemudian berjalan ke pintu masuk lembah. Karena keterlambatan yang disebabkan oleh mutiara penakluk abadi, Han Li sudah berubah menjadi kabur di cakrawala. Keduanya tidak mengambil jarak ke hati karena keduanya percaya diri, mereka akan dapat mengejar menggunakan teknik rahasia mereka. Tapi kemudian, dua luka pecah dari dinding batu lembah. Cahaya perak menyala dan dua pilar api perak bergerak untuk menelannya. Karena api menyebar dengan kecepatan luar biasa di dalam lembah sempit, itu tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Spirit Lord Huang Liang memotong tangannya di udara tanpa yang lain, memukul api dengan pedang kuning. Tapi begitu pedang menyentuh nyala api, itu habis seluruhnya. Api perak tidak berhenti di situ dan bergegas ke arah mereka dengan momentum yang lebih besar. Suhu yang bergolak membuat mereka benar-benar kering. Ekspresi Huang Liang sangat berubah dan dia berteriak, "Roh memadamkan api tulang." Setelah itu, dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra, dan dia menghilang. Pilar api menelan area di mana dia dulu berada. Huan Tianqi menemukan dirinya dalam situasi yang sama. Dia melemparkan angin iblis, tetapi api perak menelannya dengan bersih. Dia mengejutkan kabur beberapa kali sebagai tanggapan dan membiarkan beberapa afterimages di tempatnya untuk menghindari api. Huan Tianqi memandangi sosok diam Huang Liang dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan menjelaskan, "Tidak, itu bukan api tulang pemadam roh. Api tulang putih mungkin berwarna perak, tetapi juga diisi dengan ki jahat. Hanya leluhur Whitebone yang bisa mengendalikan mereka dan tidak ada orang lain." Kedua api perak kemudian mengembun di tengah untuk mengungkapkan bola api selebar 3 meter. Ukurannya menyusut beberapa kali untuk memperlihatkan burung api perak. Roh api. Keduanya terkejut. Namun, burung api perak itu dengan dingin menatap keduanya sebelum mengepakkan sayapnya dengan lembut. Cahaya perak berkedip dan bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekatnya. Sebuah cincin yang jelas terdengar dan bola api bergetar, menyelimuti keduanya dalam rentetan serangan dari segala arah. Ketika Huang Liang mendengar bahwa itu bukan api tulang pemadam roh, dia merasakan gelombang kelegaan, dan ketika dia melihat bola api, dia mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, melebarkan cermin 8 trigram di depannya. Di sisinya, Huan Tianqi membalik tangannya untuk menghasilkan bola petir perak. Meskipun keduanya tidak tahu sifat sebenarnya dari api perak, mereka tidak bisa memperlakukannya dengan jijik dan harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Tapi pada saat itu, bola api yang hendak menyerang mereka bersinar terang dan bergetar sebelum menghilang. Suhu pemanggangan di dekatnya sepertinya benar-benar hilang bersamaan dengan bola api. Dalam kewaspadaannya, Huang Liang kemudian menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah burung api perak itu. Di bawah tatapannya, dia mendengar ledakan ringan. Burung api itu terbakar dengan sendirinya. Itu tersebar seperti bola api dan menghilang dengan aneh. Dengan ekspresi cemberut, dia menoleh untuk melihat Huan Tianqi. Elder Jasper Mouse Clan memasang ekspresi pucat. Saat keraguan melintas di matanya, Huan Tianqi dengan dingin berkata, "Bahkan jika nyala api itu bukan api tulang pemadam roh, itu masih signifikan. Saya belum pernah mendengar tentang seorang kultivator seperti itu sebelumnya." Huang Liang menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah luar lembah. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Saya tidak mengenalinya. Mungkin dia adalah seorang kultivator dari daerah lain. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya di wilayah asal surga. Tapi bagi seorang penyendiri yang menggunakan trik sekecil itu untuk melarikan diri dari genggaman kita, kita pasti cukup arogan. Meskipun sudah terlambat untuk menempatkan penanda indera spiritual di tubuhnya, dengan indera spiritual kita yang sangat kuat, kita seharusnya dapat menemukannya di makam matahari terbenam jika dia belum melarikan diri lebih dari 5.000 km jauhnya." Saat ini,
Han Li sudah menghilang melewati tepi langit. Huan Tianqi mengangguk dan setuju. Setelah itu, keduanya memejamkan mata dan perlahan memperluas indera spiritual mereka yang sangat kuat. Setelah beberapa saat, wajah mereka menunjukkan keheranan, mereka tidak percaya apa yang mereka rasakan. Bagaimana ini mungkin? Semua jejak kekuatan spiritualnya telah hilang. Tidak ada satu jejak pun. Huang Liang membuka matanya untuk menunjukkan terkejutnya. Aku juga tidak bisa menemukannya. Bahkan jika dia meninggal, jejak auranya seharusnya tetap ada untuk waktu yang singkat. Huan Tianqi bergumam, entah kultivasinya jauh melampaui kita, atau dia menggunakan teknik aneh untuk menyembunyikan auranya dari indera spiritual kita. Spirit Lord Huang Liang mengerutkan kening, itu pasti alasan kedua. Jangan lupa, orang ini sudah bersembunyi di dekat sini namun kami tidak dapat menemukannya. Tampaknya orang ini pasti ahli dalam teknik penyembunyian yang hebat. Betapa merepotkan. Dengan kemampuan itu, kita tidak akan bisa menemukannya. Pipi Huan Tianqi berkedut. Itu mungkin tidak pasti. Kita mungkin memiliki kesempatan lain. Sekarang dia menyembunyikan dirinya, dia tidak akan bisa melakukan perjalanan jauh dengan teknik gerakannya. Dia seharusnya berada sekitar 1000 km jauhnya. Selama kita memanfaatkan bawahan kita, seluruh area akan berada di bawah kendali kita. Selain itu, dengan teknik 1000 ngengat ilusion flame motes Anda, saya yakin kami tidak akan dapat bersembunyi dari kami selamanya. Kilatan dingin melintas dari matanya. Teknik 1000 mengat akan menurunkan vitalitas mereka, tapi kurasa tidak ada pilihan lain. Akan sangat bermanfaat untuk menggunakan teknik ini. Namun, untuk setting Sun Crystal itu, Huan Tianqi dengan enggan mengangguk dan kemudian mengalihkan pandangannya ke harta karun di tangan Huang Liang. Setelah memutuskan masalah ini, Huang Liang menjawab, "Hehe, selama kita memperoleh barang itu dari klan roh, aku akan memberikan kristal itu. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan membelah kristal itu menjadi 2. Bagus, itu akan baik-baik saja." Huan Tianqi tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu yang lain ketika mereka mendengar pekikan panjang dari belakang mereka bersamaan dengan letusan yang menghancurkan surga. Gelombang roh yang menakjubkan menyebar ke seluruh langit. Keduanya merasakan hati mereka bergetar dan mereka dengan cepat berbalik. Tidak jauh dari sana, badai dari Immortal Vanquishing Bats telah menghilang. Ada teratai darah selebar 30 meter yang berputar-putar di udara bersama dengan seseorang di tengahnya, menatap mereka dengan tatapan sedingin es. Itu adalah Su Tian, yang keduanya telah menyerang saat dia jatuh. Huan Tianqi bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan dengan tenang berkata, "Rekan Taois Su Tian, kamu masih ingin melawan kami? Orang yang menipu Anda telah melarikan diri entah kemana. Mari kita berhenti untuk saat ini. Kemungkinan besar dia akan melarikan diri." Su Tian melihat sekelilingnya untuk tidak menemukan jejak Han Li. Kemudian dia memelototi keduanya dan dengan dingin mendengus, "Aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu pergi sekarang. Tetapi jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan menguji kemampuan Anda." Setelah itu, kelopak teratai darah di bawahnya menutup bersama. Kemudian, ia menjerit menembus lembah dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, itu tidak bisa lagi terlihat. Huang Liang dan iblis itu tidak menganggap serius ancaman kultivator roh. Tidak hanya tidak mungkin bagi roh untuk tetap berada di wilayah manusia dan iblis dalam waktu lama, tetapi keduanya memiliki keuntungan ketika kekuatan mereka digabungkan. Setelah itu, keduanya melakukan diskusi singkat sebelum menuju jalan masing-masing. Mereka bersiap untuk mengumpulkan orang-orang mereka dan menutup area seluas lebih dari 1000 km. Bahkan lalat atau tikus pun tidak akan bisa melewatinya.